VBTS muncul sebagai postingan pertama di akun Instagram Espresso Martini. Begini prosesnya. V baru-baru ini muncul di postingan debutnya di halaman Instagram review Espresso Martini. Press the Espresso tampak luar biasa dalam pakaian Celine mewahnya dengan rambut pirang hangatnya yang melengkapi warna kulitnya dan latar belakang Paris yang indah dengan matahari terbenam untuk melengkapi tampilannya. Foto yang sempurna. Sebagai salah satu dari hanya 2 postingan di Press the Espresso, banyak yang bertanya-tanya bagaimana anggota BTS yang berbakat itu bisa sampai di sana dan dengan cepat menemukan jawaban yang tak terduga. V berangkat dari Bandara Incheon pada 30 Juni terlihat trendy, anggun, dan casual dalam pakaian serba Celine saat ia menyapa pers dan ARMY yang menunggu. V awalnya menuju Paris untuk menghadiri acara koleksi musim seni Celine pada 2 Juli yang dibatalkan di tengah meningkatnya protes di berbagai kota di seluruh Prancis. Anggota BTS itu malah terhubung dengan sesama duta besar global Celine, aktor Park Bo Gum. Keduanya mengenakan pakaian dari desainer mewah saat mereka menyambut penggemar di Paris. Park Bo Gum bukan satu-satunya sesama selebritas yang bisa ditemui V selama perjalanannya di Paris. Begitulah cara dia berakhir di halaman Press the Espresso. Pada tahun 2020, VBTS mengumumkan dalam siaran langsung dengan RM bahwa dia sering mendengarkan trio pop Inggris New Hope Club dan berbagi bahwa suara mereka menginspirasi dia. Blake Ricardson menanggapi teriakan itu dan menghubungi V di Twitter untuk menyampaikan undangan yang menulis lagu bersama. V menjawab dengan, "Baiklah, beritahu aku," melalui akun Twitter bersama anggota BTS. Pada tahun 2022, Blake Ricardson dan V bertemu di acara koleksi pakaian pria Celine di Paris, memamerkan persahabatan mereka melalui pelukan. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Weverse beberapa bulan kemudian, Blake menggambarkan pengalamannya bertemu dengan sesama bintang global dan sekali lagi mengungkapkan harapannya bahwa mereka dapat berkolaborasi di masa depan. V awalnya menyebutkan bahwa dia adalah penggemar berat New Hope Club dan memainkan banyak musik di streaming langsung. Dan jelas kami menyukai musik BTS, kami sangat menghormati kesuksesan mereka dan kerja keras yang mereka lakukan. Ketika aku bertemu dengannya, dia sangat baik dan mengatakan kepadaku bahwa dia adalah penggemar berat lagu-lagu baru kami. Aku sangat berharap kita bisa melakukan sesuatu bersama di masa depan, kata Blake Ricardson dari New Hope Club. Keduanya dapat bertemu lagi selama perjalanan V saat ini ke Paris, di mana mereka bergabung dengan pacar Blake Ricardson, aktris Amerika Bailey Madison, aktris Cina Teresa Lee, dan Peter Oates, kepala direktur culture dan acara Celine yang mengambil foto. Bailey Madison membuat halaman Press the Espresso sebagai gadis yang menyukai espresso martini dan menjanjikan ulasan profesional dan jujur. Sementara itu, alasan sutradara MV War of Hormone harus meminta maaf kepada V. Dalam video musik War of Hormone, V punya permen lollipop di beberapa adegan. Ada satu adegan di mana V melempar permen lollipopnya, dan ada cerita lucu tentang adegan ini. Channel YouTube Ayo mengundang sutradara video musik veteran Kim Jong Hong dan Hong Won Gi dari Zenny Bros dalam video Comment Defenders. Keduanya adalah sutradara untuk video musik War of Hormone, dan mereka membaca komentar dari seorang yang mengatakan bahwa video musik ini adalah alasan utama mereka menjadi ARMY. Saat melihat foto V dari video musik, Kim Jong Hoon teringat akan permintaan yang dibuat V. Saat merekam video musik, V memberitahu sutradara bahwa dia akan melempar permen lollipopnya dan bertanya apakah dia bisa menangkapnya. Tapi Kim Jong Hoon tidak dapat menangkap permen lollipop itu dan lollipop itu pecah. Dia kemudian dengan lucunya meminta maaf pada V. Yang kedua, Jimin menghindari diakui sekali lagi dengan kebohongan lucu. Menjadi salah satu pertunjukan musik terbesar di dunia punya kekurangannya sendiri, termasuk bintang-bintang yang dikenali di tempat umum, bahkan ketika mereka mencoba untuk beristirahat. Tapi sepertinya anggota BTS Jimin telah menguasai seni menghindari situasi ini seperti seorang profesional. Baru-baru ini seorang penggemar menceritakan tentang pertemuan lucu antara Jimin dan seorang pemilik restoran tteokbokki. Penulis melihat tanda tangan Jimin di jendela restoran tteokbokki dengan perjalanan pulang kerja dan mampir untuk mengambil gambar dari luar. Penasaran dengan kunjungan member BTS itu, penulis menanyakan hal itu kepada staf. Menurut anggota staf, Jimin datang bersama teman-temannya ke restoran sekitar 2 atau 3 minggu lalu. Meskipun staf tidak dapat mengenalinya dengan tepat sebagai anggota BTS, mereka bertanya pada Jimin apakah dia seorang aktor, mengingat visualnya.
Alih-alih mengklarifikasi identitasnya, dia dengan bercanda menjawab bahwa dia adalah sesuatu yang serupa, tapi tidak berjalan dengan baik. Penulis mengatakan, "Aku pergi ke tempat tteokbokki yang baru-baru ini dikunjungi Jimin, itu hanya di sekitar kantorku, jadi aku pergi ke sana setelah bekerja, pulang dan membawanya pergi. Ada pelanggan di dalam, jadi aku hanya mengambil gambar singkat, tanda tangan dari luar, ketika aku bertanya." Penulis juga menambahkan bahwa staf restoran terus menekankan betapa cantiknya Jimin di kehidupan nyata, membuat Army penasaran untuk bertemu dengan idola mereka juga. Tapi kekocakan respon Jimin juga tidak hilang dari mereka. "Aku mendengar berkali-kali bahwa dia terlihat sangat tampan." Pemilik mengatakan dia sangat bersinar dan cantik. Fans bertanya-tanya bagaimana Jimin terus lolos dengan triknya, mengingat ini adalah ketiga kalinya dia melakukannya, setidaknya menurut pengetahuan publik. Dalam sebuah wawancara pada bulan Maret, penyanyi itu mengaku bahwa tidak seorang penggemar mengenali suaranya saat bermain game online dengannya. Dia berbohong mengatakan dia bahkan tidak tahu siapa Jimin. "Apakah ada orang yang mengenali suaramu di telepon?" Jimin mengatakan, "Suatu kali ketika aku sedang bermain game online, seorang siswi SMP berkata, 'Wow, suaramu terdengar seperti Jimin. Apakah kamu dia?' Aku berpura-pura tidak tahu dan menggunakan Satori." "Itu seseorang dari berita kan?" katanya. Selama streaming langsung pada tahun 2022, Jimin berbagi kejadian serupa lainnya. Ketika BTS berada di Busan untuk konser World Expo mereka pada bulan Oktober, seorang pemilik restoran mengenalinya sebagai seorang selebriti tapi tidak dapat menunjukkan secara spesifik. Jadi dia pergi ke Jimin untuk mengonfirmasi dan dia langsung menyangkalnya. Dia bahkan beralih ke Satori Busan dan berpura-pura tidak tahu tentang keberadaan Jimin. Aktingnya begitu meyakinkan sehingga pemilik akhirnya bingung kalau kampung halaman Jimin adalah Daejeon, bukan Busan. Orang-orang ketika mereka bertanya apakah dia adalah Park Jimin dari BTS. Ada juga cerita serupa tentang Jimin yang langsung menyangkal identitasnya saat mengunjungi sebuah restoran di Jeju pada 2021. Tapi setelah selesai makan, dia mendatangi staf dan meminta maaf karena berbohong dan berterima kasih atas layanannya. Meskipun sumber anekdotnya belum dikonfirmasi, mengingat rekam jejaknya, kedengarannya tidak terlalu keluar dari karakternya. Rupanya, ketika Jimin mengunjungi restoran di Jeju, dia ditanya apakah dia Jimin dari BTS atau bukan, tapi dia berbohong tentang identitasnya dan begitu dia pergi, dia meminta maaf kepada mereka karena berbohong dan berterima kasih pada staf untuk makanannya, tulis netizen. Yang lain mengatakan, Jimin berbohong tentang menjadi Park Jimin, tapi merasa tidak enak karena berbohong dan meminta maaf pada staf restoran dan berterima kasih kepada mereka atas makanannya yang sehat. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.